dan juga Om Wawa dan kita akan dibawa ke match yang kedua di hari ini. Fnatic Onyx versus sang tuan rumah dari tim Falcons yang kita akan lihat juga bersama-sama. Oke, buat kalian semua di kolom komentar, Indo Pride, absen dulu adik-adik. Yes. Mana suaranya? Dan jangan lupa juga kalian bisa pakai hashtag 1misi MSC. Dan ini akan menjadi satu jawaban juga bagaimana apakah Fnatic Onyx mampu mempertahankan gelar jawara mereka. Karena belum pernah nih sepanjang sejarah MSC ada yang back to back champion. Dan kita akan melihat juga bagaimana perjuangan mereka di group stage terlebih dahulu semenjak dari Kairi ini udah mulai ditemani juga dan bahkan Keyboy sudah mulai terkena gerusan dari HP-nya juga. Karena ternyata tim Falcons bermain cukup agresif. Oke. Pertama kalinya panggung internasional untuk seorang Luffy dan bahkan Saz di depan sana. Purify-nya benar-benar di saat yang sangat tepat. Hampir saja first blood, tapi nampaknya Saz dia nggak mau kalah untuk poking. Dia juga ketika ingin dia pulang, dia pastikan juga musuhnya pulang, tapi di arah bottom lane Lutfi. Wow, dia digesek-gesek habis oleh seorang Ding nampaknya di arah bottom lane. Dan ternyata early yang terlihat dari tim Falcons mereka cukup unggul ya. Mereka memberikan tekanan yang cukup berarti juga. Fnatic Onyx mereka dipaksa untuk bermain lebih hati-hati lagi. Dan jangan lupakan Good Night. Oke, Flicker. dia paksa flicker terlebih dahulu. Yang sudah pasti tidak ada di arah turtle nanti. Dan Good Night ini adalah satu sosok MVP Finals juga ya pada saat Finals MPL MENA Season 5 kemarin yang membawa tim Falcons menjadi jawaranya pula dengan skor 4-1 atas Twisted Minds pada saat itu. Dan ini yang terlihat, Good Night-nya juga benar-benar di landingnya sangat-sangat memberikan agresivitasannya juga. Sedangkan kali ini, Fnatic Onyx, mereka masih coba untuk membuat dari Kairi-nya juga farming, level 4 yang sudah didapatkan. Dan apakah sosok Ling ini akan mengontes terhadap Turtle yang sekarang sudah di setup oleh Kenji? Kalau ngomongin kondisinya seperti ini, itu akan dikontes. Kenapa aku bisa bilang akan dikontes? Karena lihat, ketika Keyboy coba untuk memberikan zoning out, dan bahkan kondisinya Kairi udah menuju ke arah purple, Kairi akan bisa datang, dia akan steal. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup, mungkin itu adalah hal yang berbeda. Dan Lutfi, di sini adalah waktunya dia untuk membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Ketika first blood, dan bahkan tim Falcons berhasil mendapatkan turtle-nya. Ternyata tidak secepat itu, that's why lihat, Kairi mencoba untuk mendapatkan sebuah keuntungan lebih. Karena dia tahu tidak ada retribution yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Falcons. Meanwhile Kairi fans, everybody right here dengan adanya link yang dia miliki, dia mundur ke belakang. Dan ternyata Kairi terperangkap. One last hit, Kairi almost is never enough. Kairi still survive. Meanwhile dari bottom lane, dua kondisi yang sekarat di tangan Fnatic Onyx. Yap, dan ternyata gagal untuk bisa mendapatkan pertukaran dari Kairi yang dipaksa untuk mundur pula. Tapi ternyata satu sosok mid laner yang dimiliki oleh tim Falcons, Good Night. Dengan adanya Kaja yang dibawa oleh Keyboy, ternyata itu bisa menjadi satu senjata yang makan tuan juga yang bisa dibawakan sama Fnatic Onyx. Karena Divine Judgment yang di-copy, Divine Judgment juga yang akhirnya membuat tadi adanya First Blood yang akhirnya bisa di-secure oleh tim Falcons beserta dengan Turtle. Ini menjadi sebuah awal yang baik untuk mereka, tapi Fnatic Onyx jangan lupakan, mereka punya kedisiplinan juga. Mereka bisa comeback dan ini replaynya di saat Keyboy yang ternyata memang kena tarik dari Divine Judgment itu sendiri. Oke, tapi dengan adanya retribution yang sangat baik dari seorang Kairi. Udah dapat di front down, cewek featuring Saz kali ini. Damage sangat instan, berhasil mendapatkan point kill sangat mahal. Kita lihat, cewek featuring dengan adanya Saz dan juga Kairi membuat Baxia early game lulu lantah. Dan bahkan di arah top lane-nya, cewek masih mau coba untuk dapetin point kill atas Lark. Walaupun memang tadi semenjak ada Kairi melakukan pertukaran walaupun memang agak sedikit gagal, dia harus mundur tapi setidaknya dia tidak tumbang. Dan akhirnya ini yang masih membuat dari Kairi masih bisa well farm juga. Dapat pakai Renner Apathy, sudah dikeker depan mata, Yep. full farming di laning. Heptasis sudah diamankan pula oleh Ding-nya dan udah adu mekanik. Ding kali ini harus mundur, Vengeance. Oke, tapi nampaknya di sana Kairi menyambut dengan sangat baik. Lihat, umpan lambung yang sangat manis dilakukan oleh sang Lutfi. Disambut dengan baik dengan Kairi. Meanwhile di belakang sana, sangat gila, still survive. Oh my god, refleksnya sangat manis. Membalaskan kembali keadaan. Dapatkan hampir mendapatkan satu dari seorang super. Dapat soal plan, Lutfi di belakang sana. Satu point kill dan spray down. Dapatkan peringatan membuat terlepaskan dari tim Falcon dan mundur ke belakang bersama dengan seorang Kenji. Zoning out yang terjadi membuat Kairi bisa mendapatkan turtle kedua dan triple kill from Lutfi. Lihat, Lutfi kali ini benar-benar bersinar. Rookie yang datang mengacak-acak panggung internasional. Lihat Lutfi, from rookie become a hero. Datang dari bawah, langsung menuju ke panggung internasional dan bersinar dengan triple kill-nya. Yes, dan jangan sekali-sekali adu mekanik dengan Fnatic Onyx.
terjadi, bagaimana dodging skill yang bisa dilakukan oleh Sans menghindari satu buah Feather Ice Track curian dari Good Knight. Dan akhirnya dikembalikan keadaan dan kali ini Fnatic Onyx. Mereka mendapatkan momentumnya perlahan tapi pasti mereka akan berbalik unggul dengan 3000 gold lead yang mereka pegang. Dengan poin kill mereka secure juga dan Kairi di sini memang masih belum tersentuh sama sekali yang nantinya dia akan hadir sebagai eksekutor. Seperti apa yang udah terjadi juga tadi di arah bawah di mana satu permainan Vengeance yang dibawakan oleh Lutfi ini membuat satu eksekusi yang begitu baik dilakukan pula oleh Kairi dengan Berserker's Fury menjadi item pertama yang dimiliki juga. Sedangkan kalau ngelihat dari Lark sebagai gold laner mereka yang dimana kemenangan mereka di MPL MENA kemarin ini dengan satu kunci yaitu Kari. Tapi dengan Harith kali ini satu buah Starlium yang sudah diamankan menjadi item pertamanya memang masih belum terlihat untuk join the fight juga ya. Betul, tapi kita lihat early game pressure dari Kenji. Dia pakai Baxia untuk hal tersebut, tapi nampaknya gagal di arah mid lane. Lihat Kairi standby di arah belakang mencoba untuk memberikan sandwich gaming. Kenji, where are you going? Lihat, berada rapat di depan muka. Headshot diberikan oleh seorang cewek. Meanwhile, David Johnson di shot point, double kill from Calvin Winata. Dengan Tempest of Blades kali ini dari seorang Kairi bakal mundur ke arah belakang. Damage tidak terlalu cukup, dapat Kairi tershutdown. Termasuk dari tim Fnatic Onyx. Mereka terlihat posisinya kali ini akan kehilangan 3 poin. Double kill from Lark. Berani sekali untuk bisa membawakan poin kill yang cukup mahal. Tapi meanwhile, Lark di belakang sana. Final slash yang bad. Lutfi almost menis damage. Tapi nampaknya Lutfi mencoba untuk menghindarkan. What the outplay from Lutfi. Looking for double kill. Tapi nampaknya gagal karena Kenji datang dengan sikap memperhatikan semua. Tapi Sans out of nowhere datang dengan tiba-tiba membuat kerja keras Lutfi tidak sia-sia. Benar, dan walaupun memang akhirnya Lutfi tumbang, tapi dirinya pun menukarkan dengan sosok gold laner yang cukup mahal. Dan ini adalah segi replaynya juga bagaimana Lutfi benar-benar ngacak-ngacak formasi yang dimiliki oleh pemain-pemain tim Falcons. Lark yang menjadi pertukaran atas hilangnya Lutfi. Bertahan selama itu yang bisa memang dilakukan oleh Lutfi dengan cukup baik. Dari Keyboy lagi. Kira dapat di front cewek! Depan muka! Headshot! Calvin Winata! Oh my god! Depan muka loh Ul itu headshotnya. Dan itu presisi banget di saat Divine Judgment dari Keyboy. Menarik satu sosok Ding di sana sehingga tidak ada kontes yang bisa terjadi juga oleh tim Falcons. Dan akhirnya tadi Turtle bisa disecure oleh Kairi. Oke, para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka benar-benar membuktikan kualitas dari 3 lane yang berbeda. Dia membuat gold laner mereka terlalu makmur. Mereka membuat mid lane mereka, The God Suns kali ini mencoba untuk memberikan damage kembali. Tapi nampaknya Keyboy menjadi pilihan utama. Tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan Keyboy. Bahkan Lutfi sekalipun kali ini dia hampir harus turun ke arah mid lane. Karena dia tahu di arah EXP lane dia bisa mengandalkan Kairi untuk split push. Dan ini yang udah mulai terlihat ya. Outer turret hancur dan sebetulnya ya nggak ada sisi pasti juga bagaimana bisa mengunci keberadaan dari Kairi. Dan bahkan cewek ini cukup aman juga di lini belakang. Tapi Kenji Kayaknya kalau untuk di all in ini agak cukup berbahaya. Karena Kenji kali ini memberikan waktu yang cukup banyak. Tapi kita tidak melihat kalau ada Kairi langsung datang sebagai assist. Ini dia Kairi. Memang biasanya eksekutor dan Sans. Gila Sans. Kita lihat dia masuk-masuk ke dalam turret loh. Yap, dan itu typically dari Sans. Kenapa kita juga menyebutnya dia gila Sans Segila ya? Sans. Segila itu tidak tersentuh sama sekali di lini paling belakang, super secure. Dan kali ini Fnatic Onyx, mereka sudah berhasil untuk bisa mendapatkan momentumnya dan bahkan menekan balik dari tim Falcons yang sempat terlihat agresif di early game. Dan jangan lupakan, Curse of Crow ini juga menjadi pengganggu, tapi Conceal ternyata sudah dikeluarkan walaupun masih belum bisa mendapatkan target. Mereka mencoba menuju ke arah Gutai, tapi lihat satu buah Tempest of Blade-nya masih di tanah Kairi dan mundur ke arah belakang. Aku kira ketika ada yang sekarat, Kairi masuk pakai Tempest of Blade, dapetin satu buah point kill dan akan menuju ke arah Lord, tapi mereka lebih mau yang pasti. Mereka mau coba untuk ke arah Purple terlebih dahulu. Mereka pastikan tapi Lutfi di sana. Ingat itu jalan yang berduri cukup sakit dengan ada Final Blow. Termasuk dari Fnatic Onyx bakal coba dipaksa. Damage dari cewek yang terlalu besar membuat Kenji gak akan bisa bertahan. Tapi Sans, lihat dia dengan sangat tenang. Dia akan coba mundur ke belakang dan akhirnya dia menggunakan Purify-nya. Itu yang aku bilang kenapa sangat tenang. Ketika dia dihantam, dihajar habis-habisan, dia tenang, dia gak pakai Purify-nya. Iya, Trigger gak buru-buru ya. bagus banget. Gak terlalu terburu-buru. Dan itu memang ketenangan yang dimiliki, tapi Kairi masih menjadi satu distraksi juga ke arah bawah split push yang bisa dilakukan.
Sedangkan ternyata ada cicilan yang terjadi, tapi Kenji hati-hati. Oh, Keyboy flicker. Defense judgment-nya for nothing. Tapi Vanus Slash mencoba untuk menyelamatkan Keyboy, tapi tidak sanggup. Meanwhile carry di arah belakang distract aja untuk membuat Flash fokus ke arah dirinya. Membuat Fnatic Onyx kali ini kehilangan Keyboy, tapi nggak masalah. Selama ada pertukaran, dan selama itu ada pertukaran mereka masih bisa teamfight. Masih ada sosok Kairi dengan Tempest Soul, ditambahkan Lutfi di sana menjadi ecam-ecam. Inilah menjadi bom lawan karena Petrify Kairi. Akhirnya berhasil melakukan shuttle. Kairi adalah salah satu-satunya jawaban untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Mampukah retribution Kairi save the day for this time? Kairi akan coba masuk dan nampaknya tidak. Tidak ada bisa menyelamatkan Lord yang di take over oleh tim Falcon. Iya, bahkan tanpa adanya retribution yang diberikan tim Falcons, take over terhadap Lord. Mereka dapatkan dan zoning out balik yang dilakukan oleh Ding agar Kairi tidak bisa masuk ke dalam teritori dari Lordnya. Dan akhirnya ini menjadi milik dari tim Falcons. Dan tadi triple kill. Satu sosok penjaga juga yang bisa menzoning out pemain-pemain dari tim Falcons itu ada di Lutfi. Walaupun tadi udah mulai masuk, connect ke arah dari Kenji, follow up yang cukup juga dari cewek. Tapi pada akhirnya ternyata dengan Kairi yang harus mundur, yang memang juga dipegang sama Ding, ini merelakan saja. Lordnya diambil oleh tim Falcons karena ini memang masih menjadi Lord yang pertama juga. Tapi Konsul Kenji telah di sana. Kairi kali ini berhasil mendistract. Kairi bahkan memancing flicker atas seorang super. Membalikan kembali kanan yang mereka miliki Ding. One by one situation. Mampukah Kairi mempertahankan semuanya? Karena damage-nya terlalu sakit dengan Tempest Soul Blade. Dengan item Final Blow dihindari. Mau tidak mau dari seorang Kairi. Karena kalau misalnya Kairi nggak menghindari item Final Blow, itu jalur yang berduri dan bisa mendapatkan 1 poin kill atas Kairi. Itu adalah masalah besar. Dan ternyata inner turret di arah bawah bisa dihancurkan juga dengan adanya pengawalan dari tim Falcons terhadap Lord yang memang masih belum berhasil di-clear secara cepat oleh Kairi tadi yang bergerak ke arah bawah. Dan jangan lupakan Ding, ini dia sosok pengganggu juga, penghancur dari segi setup yang bisa dilakukan. Petrify, Electro Final Blow, ini berkali-kali menjadi momentum yang akhirnya bisa dikembalikan oleh tim Falcons. Oke, juara 2 region yang berbeda. Region MENA dan juga region Indonesia. Kali ini bertemu, bermain dengan sangat ganas, dua-dua agresif. Tapi yang bisa aku saksikan di sini, early plan dari Kenji memang nggak terlalu berhasil, tapi Ding bener-bener ngebuat game ini menjadi 50-50 dan mungkin bahkan aku bisa bilang ini masih di tangan Falcon sampai saat ini. Sampai saat ini, tapi memang diganggu banget sih ya, karena split push yang dilakukan sama Kairi juga akhirnya bisa dijawab sama Dingnya sih. Dengan escape tools yang dimiliki juga. Dan bahkan walaupun memang Sans masih belum tumbang sama sekali ya. Tapi kalau ngelihat dari segi team fight-nya, jangan lupakan dari sisi tim Falcons, mereka punya Valentina dan bahkan kali ini masuk Kenji. Oke, Kenji di poking saja. Dari Lutfi di arah belakang apakah diselamatkan, tapi Keyboy dengan Console Gaming mencari lap kemana pun berada. Tapi nampaknya gagal, Keyboy masih menahan. Dia penjatuhannya dia miliki, dan fokus ke arah belakang dan lihat Warmania! Looking for savage dari cewek out of nowhere. Tembakan peringatan membuat terlepaskan dari Fnatic Onyx. Berhasil mendapatkannya, lihat cewek di depan sana. Berada dapat di cewek! Sahabat! Savage pertama di tangan Indonesia MSC 2024